Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai anamnesis penyakit gastrointestinal. Untuk keterampilan yang pemeriksaan fisiknya, nanti bisa kalian lihat di video yang sudah di-upload oleh tim CSL ya. Jadi saya akan menerangkan anamnesisnya saja, karena di video itu kayaknya tidak ada penjelasan mengenai anamnesis penyakit gastrointestinal. Jadi saya akan fokus ke anamnesisnya saja, ya. Untuk pemeriksaan gastrointestinalnya nanti kalian bisa melihat di video CSL ya. Nah, jadi salah satu keluhan yang sering dikeluhkan oleh pasien adalah dia mengalami keluhan pada permasalahan pencernaannya, ya, di lambung ataupun di ususnya. Nah, ini sangat sering sekali kita temukan di klinik, di tempat kita praktek. Umumnya dari 10 orang, itu penyakit yang top 10-nya itu ya salah satunya gastrointestinal. Bisa dia karena dispepsia, dia diare, ya, ataupun yang agak jarang konstipasi itu jarang. Ya, nyeri perut itu juga sering kita temui. Nah, jadi kita harus benar-benar memahami bagaimana melakukan anamnesis yang benar mengenai keluhan penyakit gastrointestinal ya. Nah, jadi dengan memahami cara anamnesis yang benar dan mampu melakukan anamnesis dengan tepat, sangat banyak manfaatnya. Jadi kita bisa menyingkirkan sekian puluh penyakit sehingga kita bisa menentukan beberapa diagnosis banding saja ya. Yang kemudian akan kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik, kemudian kita pastikan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, ini ada beberapa bagian untuk ini yang kita pelajari hari ini, yaitu tujuannya, kemudian dasar teori, kemudian keluhan penyakit, dan prosedurnya yang akan kita pelajari ya. Nah, jadi tujuannya adalah kalian setelah melalui clinical skill ini mampu melakukan anamnesis penyakit gastrointestinal dengan baik dan benar. Ya, jadi dengan baik dan juga benar, sehingga nanti kalian mampu menentukan diagnosis bandingnya. Ya, ada beberapa kemungkinan diagnosis yang akan kalian konfirmasi dengan pemeriksaan fisik nantinya dan kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, jadi anamnesis itu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara. Ya, jadi wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara yang terstruktur, yang mempunyai tujuan yang jelas, kemudian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, jadi jangan kita membuang-buang waktu. Jangan melakukan wawancara terlalu lama, jangan terlalu singkat juga tidak disarankan. Ya, jadi waktu yang pas. Jadi kalau kalian memeriksa pasien dari pemeriksaan fisik, dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan sampai terapi itu paling tidak 10 menit satu pasien. Nah, anamnesis yang baik bisa kalian lakukan dalam waktu 3-4 menit. Ya, jadi anamnesis yang baik itu bisa kita lakukan dalam 3-4 menit. Sisanya kita lakukan untuk pemeriksaan fisik mungkin ya, kemudian pemeriksaan penunjang, kemudian kita memberikan edukasi kepada pasien ya. Jadi dalam waktu 10 menit itu harus sudah selesai kita menangani satu pasien di praktik. Jadi pasiennya tidak terlalu lama menunggu. Jadi satu pasien itu 10 menit itu sudah sedang ya, sudah memadai waktunya. Kalau terlalu cepat juga pasien merasa kurang diperhatikan oleh dokternya. 5 menit selesai pemeriksaan semuanya. Itu juga akan membuat pasien merasa tidak diperhatikan. Terlalu lama juga menyebabkan antrian yang panjang dan pasien yang belum mendapatkan giliran merasa menunggu lama. Ya, jadi kira-kira 10 menit itu pas waktu yang kita butuhkan untuk melayani satu pasien ya. Nah, anamnesis ini bisa kita lakukan langsung kepada pasiennya sendiri apabila dia sadar penuh,
kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, pasiennya sudah dewasa, atau kita bisa lakukan anamnesis dengan orang lain yang mengerti penyakit pasien. Ini kita lakukan pada orang yang tidak bisa berkomunikasi, atau kehilangan kesadaran, atau anak kecil yang belum bisa berkomunikasi dengan baik, atau orang yang sudah tua, terlalu tua, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik. Kita bisa melakukan wawancara dengan anggota keluarganya atau pengasuhnya, ya. Jadi orang-orang dekat yang mengetahui penyakit pasien, ya. Nah, kemudian anamnesis ini sendiri nanti akan kita catat, ya, akan kita lakukan pembuatan resume. Nah, jadi harus didengarkan dengan baik dan catat poin-poin yang penting yang kita dapatkan dalam pemeriksaan. Yang harus diperhatikan adalah kita akan dalam melakukan wawancara, kita harus mempunyai bekal yaitu komunikasi verbal dan nonverbal, ya. Komunikasi verbal itu ya kita mengucapkan pelafalan kata-kata dengan tepat, dengan intonasi yang jelas, ya. Tidak terlalu cepat kita ngomongnya atau tidak terlalu lambat ngomongnya, sedang. Kemudian untuk komunikasi nonverbal, kita juga bisa menggunakan bahasa tubuh yang baik, kemudian kontak mata, ya. Nah, ini penting juga. Kemudian dalam melakukan anamnesis kita harus menjaga kerahasiaan. Jangan sampai rahasia pribadi pasien kita umbar, jangan sampai. Ya. Rasulullah juga mengatakan man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia menjaga kerahasiaan aib seorang muslim, maka Allah akan menjaga aibnya pada hari kiamat. Jadi nggak boleh menyebarkan rahasia, menyebarkan aib, itu tidak boleh. Ya. Kemudian gangguan lokal atau sistemik, nah ini harus diperhatikan dalam anamnesis. Gangguannya itu bersifat lokal atau bersifat sistemik, ya. Nah, untuk memahami bagaimana kita menganamnesis penyakit gastrointestinal, kita harus mengkelompokkan dulu keluhan penyakit gastrointestinal itu apa saja, ya. Nah, menurut standar kedokteran Indonesia sekitar ada 7 keluhan penyakit gastrointestinal yang paling sering dikemukakan oleh pasien, ya. Jadi ada sekitar 7 keluhan gastrointestinal yang paling sering. Kita lihat dulu, kita bahas dari yang pertama. Nah, keluhan pertama adalah dispepsia, ya. Jadi mereka merasa tidak nyaman atau rasa nyeri pada daerah perut, terutama daerah ulu hati, ya, kembung, mual, muntah, ya. Kemudian merasa cepat penuh perutnya, jadi baru makan sedikit mereka sudah merasa kenyang, ya, atau begah rasanya kembung. Nah, ini biasanya disebabkan oleh gangguan pada gaster, pada lambung, ya. Ini kita lihat pada lambung yang normal. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi ada bagian lambung yang diisi dengan udara, yaitu bagian fundus lambung, ini bagian yang diisi oleh udara, kemudian sisanya oleh massa, air atau makanan, ya. Nah, Rasulullah menyarankan kepada kita makan itu di sepertiga kenyang saja, ya. Jadi bagi lambung kita itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk udara di sini, di bagian fundusnya, ya. Di bagian kubahnya ini untuk udara, kemudian di korpusnya ini bagian atasnya air sepertiga, nah kemudian sepertiganya makanan. Jadi kalau makan jangan terlalu kenyang, ya, karena dapat menyebabkan gangguan, ya. Nah, kemudian pada pasien yang mengalami dispepsia, yaitu rasa tidak nyaman, kumpulan gejala atau sindrom yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada lambung itu, ini bisa saja disebabkan oleh keadaan yang disebabkan oleh reflux, ya. Jadi ada aliran balik dari lambungnya, cairan lambung. Di dalam lambung ini kan ada sel-sel yang memproduksi asam lambung, ya, HCl, dan pH-nya sangat rendah, 1 pH-nya. Nah, ini cocok untuk isi lambung saja. Jadi fungsinya adalah untuk mendenaturasi protein. Sehingga protein yang masuk ke dalam lambung dia akan mengalami denaturasi dan lebih mudah dicerna untuk pencernaan protein lebih lanjut, ya. Kemudian untuk membunuh kuman, ya, itu HCl yang dihasilkan dapat membunuh kuman, ya. Nah, bagian-bagian tubuh yang lain seperti esofagus atau bagian tubuh yang lain di usus halus ini tidak tahan dengan asam yang sangat kuat ini, ya. Nah, jadi apabila terjadi reflux, di sini kan ada ini namanya
yang namanya sphincter esofagus ya di sini. Nah, sphincter esofagus ini apabila dia mengalami gangguan, dia fungsinya sebagai penyekat itu tidak akan berjalan baik. Sehingga kadang ada sebagian isi lambung yang dia mengalir balik ke arah esofagus. Nah, sedangkan sel-sel di esofagus ini bukan sel seperti sel di lambung yang tahan akan asam, ya. Kalau di lambung itu rasanya kolumnar torak kalau nggak salah ya. Nah, kalau di ini yang di esofagus ini itu sel epitel kalau nggak salah, epitel yang stratified kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia di sini tidak tahan asam. Nah, apabila asam lambung ini masuk ke esofagus, maka akan menyebabkan iritasi dari sel-sel epitel di esofagus. Nah, ini akan menyebabkan rasa nyeri, terbakar, rasa perih ya, setelah menelan, rasa pahit mungkin sampai ke lidahnya ya, rasa tidak enak. Nah, atau juga bisa rasa nyeri itu disebabkan oleh adanya stomach ulcer ya atau ulkus lambung, ulkus pepticum. Nah, ini terjadi karena ketidakseimbangan antara faktor protektif dengan faktor agresif dari lambung. Faktor protektifnya misalkan prostaglandin ya, itu melindungi lambung. Kemudian faktor agresifnya yaitu asam lambung atau bahan-bahan iritatif lainnya. Nah, ini dapat menyebabkan perlukaan pada lambung yang menyebabkan rasa nyeri di sini. Nah, perlukaan juga bisa terjadi di bagian duodenum ya, duodenum ulcer. Nah, kemudian bisa juga ada infeksi, yaitu infeksi dari Helicobacter pylori, ya. Nah, ini bakteri tahan asam dia, ya, yang dia menyebabkan terjadinya peradangan pada lambung, ya, gastritis. Nah, ini disebabkan oleh infeksi dari Helicobacterium pylori. Nah, jadi ini penyebab umumnya dispepsia. Jadi timbul gejala berupa rasa nyeri, tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual, muntah, ya, perut begah. Ini salah satu penyebabnya. Bisa karena reflux esofagitis, kemudian ulkus pada lambung, ya, atau ulkus duodenum juga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman atau nyeri. Kemudian infeksi dari Helicobacterium pylori, ya. Nah, yang membedakan ini ya, kalau membedakan dia ulkus lambung dengan ulkus duodenum, biasanya kalau ulkus lambung ini, kalau dia perihnya itu dia sebelum makan perih, ya. Apabila dia sudah diisi makanan, pasien sudah makan, perihnya akan berkurang. Nah, berbeda dengan ulkus duodenum, ya. Biasanya perihnya tidak hilang dengan makan, atau dia perihnya malah setelah makan baru terasa perih. Nah, etiologinya untuk dispepsia tadi ya sudah kita lihat di depan tadi, mungkin dia ada tukak gaster atau tukak duodenum, ya, ada ulkus, jadi ada diskontinuitas dari jaringan epitelnya, bahkan bisa tembus, ya, bisa terjadi perforasi. Kemudian gastritis yang bisa disebabkan oleh bakteri tadi, Helicobacterium pylori. Kemudian tumor pada lambung, infeksi yang lain juga bisa, ya. Kemudian konsumsi obat-obatan bisa juga menyebabkan terjadinya dispepsia. Misalkan obat-obatan seperti natrium diklofenak, ya, itu golongan OAINS. Nah, ini dia menyebabkan erosi pada lambung. Aspirin, ya. Nah, aspirin ini kan menghambat dari sintesis prostaglandin, ya. Nah, prostaglandin ini, sedangkan prostaglandin itu berfungsi sebagai faktor protektif, ya, dari lambung. Kemudian beberapa antibiotik yang agak-agak keras dikit, ya, nah, seperti ciprofloxacin, nah, itu agak-agak ini dikit, ya, menyebabkan rasa mual karena dia terlalu pahit rasanya, ya. Nah, kemudian adanya penyakit pada hepar, pankreas, sistem biliar, ya, seperti hepatitis. Pada saat hepatitis terjadi pembesaran hepar, ya, hepatomegali, itu akan menekan lambung sehingga lambung akan terasa nyeri, ya. Pada pankreatitis, ya, bisa terjadi ini pembesaran juga pankreasnya.
Kemudian peradangan pada pankreas bisa karena dekat dengan lambung ya. Nah, dia bisa menyebabkan nyeri juga. Kemudian kolesisitis kronik. Nah, ini karena kandung empedu dekat dengan lambung lokasinya ya. Nah, jadi lambung ini organ yang jauh di mata, dekat di hati ya. Ini lambung organnya. Nah, jadi dia menyebabkan terjadinya rasa tidak nyaman ya apabila terjadi kolesisitis kronik. Jadi terjadi peradangan pada kantung empedu secara kronis. Kemudian penyebab sistemik juga bisa menyebabkan dispepsia, misalkan diabetes mellitus ya, kemudian penyakit tiroid, penyakit jantung koroner. Nah, ini mempunyai gejala-gejala yang mirip dengan dispepsia. Penyakit jantung koroner itu akan timbul angina ya pada pasien. Nah, rasanya rasa tidak enak pada daerah epigastrium, daerah lambung juga rasa tidak enak, rasa tertekan, rasa seperti dispepsia rasanya. Nah, tetapi ternyata dia merupakan penyakit jantung koroner. Jadi harus kita bisa bedakan itu. Ya, kalau dia ada riwayat merokok, kemudian ada riwayat dislipidemia, ada keluarga yang dia kena penyakit jantung koroner, nah itu kita curiga dia bisa mengarah kepada penyakit jantung koroner. Kemudian ada juga dispepsia fungsional atau non-ulcer, yaitu dispepsia yang pada kasusnya itu dia tidak kita temukan ulkus, ya. Jadi tidak terbukti adanya kelainan organik. Jadi di lambungnya itu setelah di endoskopi ternyata dia tidak ada gangguan apa-apa, sehat lambungnya. Kemudian dari pemeriksaan biokimia tidak ada itu yang namanya hepatitis, pankreatitis, kolesistitis dan lain-lain. Kemudian diabetes enggak, tiba-tiba dia rasa tidak enak aja. Nah, ini namanya dispepsia fungsional, ya. Nggak tahu kita sebabnya apa karena secara anatomis atau biokimia nggak ada bukti yang menyebabkan dia terjadinya dispepsia ya. Nah, itu dispepsia, keluhan yang paling sering kita temukan pada keluhan gastrointestinal nomor 1 ini ya, paling sering sekali. Ini etiologinya kalian harus paham ya. Kemudian tadi penyebab-penyebabnya ini harus dipahami. Nah, kemudian yang kedua ini agak lebih jarang ya. Biasanya ini kita temukan pada pasien yang sudah berumur, yang udah agak tua nih pasiennya. Ini adalah disfagia. Disfagia itu adalah kesulitan menelan. Jadi dia terhalang ya. Jadi proses menelan itu kan dari mulut masuk ke esofagus, dari esofagus dia ke lambung. Ini yang normal ya, esofagianya itu. Nah, kalau disfagia ini adalah kesulitan. Jadi pasien waktu dia menelan makanan rasanya ada yang mengganjal di daerah leher atau makanan itu tidak turun sampai ke lambung. Dia rasanya ada yang nyangkut ya di tenggorokannya ya. Nah, ini penyebabnya bisa disebabkan oleh GERD ya. Jadi ada reflux atau aliran balik dari isi lambung ke sini ke daerah esofagus sehingga dia akan merusak struktur dari esofagus. Kemudian ada akalasia ya. Nah, akalasia ini pada akalasia di esofagusnya itu terbentuk jaringan sikatrik atau jaringan ikat ya. Ini mungkin dia pernah menelan zat-zat yang korosif seperti basa kuat atau asam kuat, dia tidak sengaja tertelan, nah itu dapat merusak struktur esofagusnya dan menyebabkan terbentuknya sikatrik. Makanya akan terjadi penyempitan esofagus ya yang disebut dengan akalasia. Kemudian ada diffuse esophageal spasm. Nah, ini otot-otot dari esofagialnya dia kejang, nggak tahu sebabnya apa, ya. Kemudian ada kanker pada esofagus. Nah, jadi lumen esofagus itu dihimpit oleh kankernya. Ada efek massa dari kankernya yang menekan lumen esofagus ya, sehingga lumen esofagusnya itu menjadi lebih kecil. Makanannya akan sulit masuk ke dalam, ya. Kemudian ada skleroderma, ya. Kemudian ada stricture ya. Jadi ada ini mirip dengan akalasia ini. Stricture ini dia ada penyempitan pada esofagusnya. Nah, ini harus dibedakan antara disfagia yaitu kesulitan menelan dengan odinofagia. Odinofagia lain lagi ya. Kalau odinofagia dia ada rasa sakit waktu menelan. Waktu menelan disertai rasa sakit. Nah, sedangkan kalau disfagia ini tidak sakit. Dia hanya sulit, ada menganjal atau makanannya rasanya tidak turun
ke lambung. Jadi rasanya nyangkut makanannya, tapi nggak nyeri. Kalau dia nyeri, itu dinamakan odinofagia, ya, beda ya. Nah, kemudian disfagia ini ada dua, ada fase orofaringeal dan ada fase esofagial, ya. Nah, ini jalur makanan kita dari mulut, ya, dia melewati fase oral, dikunyah, kemudian dibolak-balik oleh lidah makanan tersebut, kemudian akan ditelan masuk ke faring, dan kemudian dari faring dia akan masuk ke esofagus, ya. Nah, fase orofaringeal ini gangguannya pada daerah orofaring, ya. Jadi mungkin ada sumbatan di sini. Nah, ini yang menyebabkan dia adanya regurgitasi atau aliran balik ke hidung. Jadi makanan itu waktu ditelan malah dia salah jalan, malah ke hidung. Ya, jadi dia terbatuk atau tersendak gitu ya, keluar dari hidung. Mungkin kalian pernah ya waktu lagi minum keluar dari hidung minumnya. Nah, ini gangguan pada fase orofaringeal ya. Nah, kemudian ada yang gangguan pada fase yang lebih bawah, yaitu fase esofagial. Nah, ini sudah tertelan makanannya, ya sudah masuk ke fase faringeal, ya lewat ke fase esofagial, dia di sini fasenya. Nah, tetapi tidak mau turun, tidak mau turun itu makanan. Jadi rasanya ada yang mengganjal, ya, atau juga sering disertai dengan nyeri di belakang dada, retrosternal. Ini juga. Nah, ini kalau dia rasanya mengganjal, ya nggak mau turun, tetapi dia tidak ada regurgitasi ke hidung ataupun batuk, ya berarti dia fase esofagial. Ini ya disfagianya. Nah, tapi kalau dia ada keluhan, keluar air masuk ke hidung atau terbatuk, nah itu berarti di fase faringealnya. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya disfagia pada awal. Jadi terjadi pada waktu menelan makanan padat dan secara progresif kemudian terjadi pada makanan cair. Jadi disfagia awalnya itu dia makanan padat saja, dia sulit menelan. Tetapi lama-lama disfagianya makin berat sehingga minum pun dia susah. Ya. Jadi makanan cair pun susah untuk masuk ke dalam lambung. Nah, ini diperkirakan kalau dia semakin lama makin memberat ini, itu adanya kelainan mekanik atau struktural. Jadi tadi mungkin bisa terjadi struktur pada esofagusnya atau akalasia, ya seperti itu ya. Nah, sedangkan apabila disfagianya itu gabungan makanan padat dan cair, baik padat maupun cair, dia nggak bisa masuk sama sekali, ya. Nah, itu bisa kita perkirakan penyebabnya gangguan neuromuskularnya yang ada salah, ada gangguan di persarafannya atau di otot-otot esofagusnya ada gangguannya. Ya, jadi kalau makin lama makin memberat, itu kemungkinan mekanik atau struktural yang makin lama makin menyempit. Ya. Nah, tetapi kalau dua-duanya dari awal padat dan cair ini nggak bisa masuk, itu mungkin gangguan kalau nggak sarafnya itu ototnya. Ya. Nah, apabila sifatnya progresif, ya, dia bertambah lama, bertambah berat, disertai ada penurunan berat badan, ya. Nah, itu kita curiga kepada keganasan kanker esofagus. Jadi atau kanker orofaring juga bisa, kanker nasofaring, orofaring itu juga bisa menyebabkan terjadinya disfagia. Ya, jadi kalau misalkan dia makin lama makin berat, disertai penurunan berat badan, kita curiga itu ada suatu proses keganasan. Ya, penurunan berat badan drastis, bukan sedikit-sedikit. Ya, paling tidak 5 kg. Yang disebut drastis itu kalau menurun berat badannya 1 bulan 5 kg paling tidak. Ya, gitu. Oke. Nah, ini penyebabnya pada fase orofaringeal tadi bisa saja dia penyakit cerebrovaskular. Jadi misalkan stroke, ya, karena gangguan menelan itu, ya, itu otot-otot glossofaringeal, ya, otot-otot nervus vagus itu dipersarafi oleh nervus cranialis, ya. Nah, jadi kalau nggak terjadi stroke pada gangguan cerebrovaskular, bisa terjadi gangguan menelan tadi, ya. Salah satu, masih ingat mungkin kalian, salah satu pemeriksaan fisik untuk memeriksa nervus cranialis adalah tes minum air, ya. Kalau dia tersendak, berarti dia kemungkinan gejala stroke karena dia ada gangguan pada nervus cranialisnya.
Kemudian bisa juga kelemahan otot, miastenia gravis. Jadi miastenia gravis ini penyakit kelemahan otot ya, ada gangguan pada reseptor di daerah ototnya. Kemudian kelainan muskular, tumor, diverticulum Zenker, kemudian sphincter esofagus bagian atas ada gangguan mobilitas. Nah, ini penyebab-penyebab di dispepsia bagian atas orofaringea ya. Sedangkan untuk fase esofageal itu bisa terjadi karena inflamasi. Ya, inflamasi tadi bisa disebabkan oleh terjadinya GERD, gastrointestinal reflux disease ya, kemudian struktur esofagus, tumor, kemudian penekanan dari luar, ada tumor-tumor yang lain di daerah mediastinum yang dia menekan esofagus, akalasia, spasma otot esofagus tipus dan skleroderma ya. Nah, ini etiologi yang kita duga penyebab terjadinya dispepsia ya. Nah, itu tentang dispepsia. Kemudian keluhan yang ketiga yang biasanya kita temukan di klinik untuk pasien gangguan gastrointestinal itu adalah keluhan mual dan muntah. Nah, untuk ini kita harus memahami dulu bahwa muntah itu merupakan suatu refleks yang dia dipicu atau di-trigger dari berbagai macam lokasi ya. Bisa disebabkan oleh gangguan vestibular. Nah, ini terjadi pada misalkan pada benign ini ya, apa namanya, vertigo ya. Ada vertigo, benign vertigo. Nah, ini terjadi gangguan pada keseimbangan atau vestibular. Ya, ini reseptornya H1 dan asetilkolin ya. Kemudian ini karena mabok pada waktu perjalanan juga bisa ini ya. Nah, ini akan menyebabkan perangsangan pada pusat muntah. Ya. Nah, kemudian adanya kemoreseptor juga. Jadi misalkan ada obat ya, toksin atau bahan metabolik lainnya, kemudian obat-obat haloperidol, metoclopramid dan obat-obat lain. Nah, ini juga bisa menekan ya, menekan pusat muntah ini kalau obat-obat ini. Bukan dia memacu ya, metoclopramid itu adalah obat anti muntah. Ya. Kemudian ada reseptor-reseptor juga di saluran cerna yang dia bisa merangsang pusat muntah. Kemudian ada juga reseptor otak ya yang dia ada di korteks di bagian otak ya, bagian korteks seperti tempat rangsang nyeri, takut, cemas ya, itu bisa juga menyebabkan aktivasi dari pusat muntah. Ya, contohnya orang yang cedera kepala ya. Kalau cedera kepala disertai dia dengan muntah, setelah dia terbentur kepalanya muntah, oh berarti itu sudah cedera kepala sedang, itu bukan cedera kepala ringan lagi karena dia sudah ada disertai dengan muntah ya. Nah, ini mual dan muntah ini bisa tadi disebabkan oleh berbagai macam penyebabnya di sini ya. Bisa dari gangguan vestibular, contohnya vertigo, kemudian bagian gastrointestinal ya, misalkan dia disertai nyeri ya, muntahnya itu bisa disebabkan adanya peritonitis ya, bisa. Kemudian kalau dia obstruksi sumbatan pada saluran cerna ini ya, nah itu dia bisa menyebabkan muntah juga. Atau penyakit-penyakit lain ya, misalkan COVID sekarang ya, COVID karena dia punya reseptor di saluran cerna ya, dia ada gejala saluran cerna juga, mual, muntah, diare ya, bisa. Nah, ini penyebab-penyebabnya ya. Jadi penyebab mual dan muntah itu ya bisa karena obat-obatan seperti obat-obat antiinflamasi non steroid, digoxin, eritromisin, kemudian gangguan pada susunan saraf pusat, ada tumor, pendarahan intrakranial, infeksi ya, kemudian motion sickness, gangguan psikiatrik dan gangguan labirin, kemudian gangguan gastrointestinal dan peritoneal seperti obstruksi usus halus, pankreatitis, hepatitis akut, dan kolesistitis, itu ada muntahnya. Jadi kalau ada kolesistitis, peradangan pada saluran empedu, itu bisa menyebabkan muntah juga. Kemudian gangguan metabolik seperti uremia, ketoasidosis, penyakit tiroid, ini bisa menyebabkan mual dan muntah. Ya. Kemudian pada wanita hamil,
pada trimester pertama. Nah, ini biasanya namanya morning sickness ya. Ini juga bisa menyebabkan mual dan muntah. Kemudian keracunan makanan bisa juga ya, GERD ya, kemudian dan lain-lainnya. Bahkan pada angina pectoris dan serangan jantung itu kadang disertai mual dan muntah ya, karena persarafannya berdekatan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai pendarahan saluran cerna ya. Jadi pendarahan saluran cerna ini bisa terjadi di bagian atas saluran cernanya, jadi lambung ke atas, atau bagian bawah ya. Bagian bawah itu di kolon ya. Nah, penyebab hematemesis atau muntah darah itu adalah pendarahan pada saluran cerna bagian atas, bisa di esopagusnya, bisa di lambungnya. Jadi hematemesis itu darahnya itu muntah ya. Jadi darah segar, warna merah darahnya ya. Nah, tapi kalau dia darahnya warnanya hitam seperti kopi ya, hitam seperti kopi, ya, itu berarti dia sudah tercampur dengan asam lambung. Jadi kalau dia muntahnya hitam seperti kopi, berarti dia pendarahannya itu sudah terjadi di lambung karena dia bercampur dengan asam klorida HCl yang dihasilkan oleh lambung. Ya, tapi kalau dia masih di atas di sini, misalkan ada varices esophagus ya di sini, dia pecah, nah, darahnya merah segar. Tetapi kalau dia varisesnya sudah di lambung, pecah, ada pendarahan di lambung, maka dia akan bercampur dengan asam klorida. Dia disebut dengan hematin ya, hitam dia. Nah, membedakan hematemesis dengan batuk darah beda ya. Kalau batuk darah dia keluar dari saluran pernafasan ya, dan ada gelembungnya, ada ininya, ada gelembung-gelembungnya. Kalau muntah nggak ada gelembung, air semua. Tetapi kalau dahak ya, seperti dahak atau kita batuk atau pasien mengalami batuk darah karena dia bercampur udara, nah dia disertai dengan buih atau ada gelembung udaranya. Itu yang membedakan antara batuk darah dengan muntah darah ya. Kalau muntah darah, kalau dia segar itu berarti terjadi di bagian atas esofagus ke atas. Kalau dia hitam seperti kopi, nah itu sudah terjadi di lambung karena dia sudah bercampur dengan asam lambung. Ya, bisa terjadi di atas karena varices esofagus. Nah, varices esofagus ini terjadi pada pasien-pasien yang mengalami sirosis hepatis. Jadi waktu dia mengalami sirosis hepatis, terjadi sumbatan pada vena portanya yang ada di hepar ya, sehingga terjadi distensi atau pelebaran pada vena-vena yang lebih distal, yaitu di esofagus. Maka dia terjadi varises esofagus. Nah, kemudian pendarahan juga bisa terjadi di bawah, di saluran cerna bagian bawah. Nah, dia akan bercampur dengan feses. Nah, feses ini yang bercampur dengan darah berwarna hitam disebut melena, ya, karena dia bercampur dengan asam lambung, ya. Nah, ini disebut dengan melena. Kemudian ada hematoskezia, yaitu darah segar yang keluar per anus, ya. Nah, bedanya dengan melena tadi, kalau melena dia darahnya bercampur hitam, ya, hitam, kotorannya itu berwarna hitam, ya. Kotoran kan normalnya kan berwarna coklat atau kekuningan, tetapi kalau hitam berarti itu kemungkinan dia darah, ya. Nah, darah itu ada dua, ada yang berwarna hitam, ada yang darah segar. Nah, kalau dia berwarna segar itu kemungkinan karena ada fisura anus atau hemoroid, ya. Nah, itu darahnya berwarna segar. Dan biasanya dia tidak bercampur dengan kotoran darahnya. Berbeda dengan melena. Kalau melena itu saluran pencernaannya agak lebih atas sedikit dibandingkan hematoskezia. Kalau hematoskezia ini dia di bawah, sehingga dia tidak bercampur, ya. Jadi darahnya segar, dia tidak bercampur dengan kotoran. Ada juga yang disebut dengan marun stool, ya. Jadi fesesnya berwarna merah hati. Nah, ini pendarahannya pada bagian kolon lebih proksimal, ya. Nah, ini penyebab marun stool. Biasanya kadang-kadang alamiah juga. Kadang-kadang kalau kita makan buah naga, ya, nah itu jadi kotoran kita berwarna seperti warna buah naga, merah juga. Atau zat pewarna makanan, ya.
itu kita makan makanan yang berwarna-warni, biasanya juga flashnya bisa berwarna-warni. Tetapi kalau kita tidak memakan makanan tertentu, stulnya atau kotorannya berwarna merah, itu berarti tidak normal, ya. Nah, ini penyebabnya. Bisa hemoroid, ada hemoroid itu adalah pelebaran pembuluh darah pada anus, ya. Kemudian ada pendarahan pada divertikular, ada fisura anal, penyakit inflamasi dari usus, kemudian polip kolon, ya. Nah, jadi polip kolon ini merupakan lesi prakanker, ya. Jadi dia belum menjadi kanker tapi bisa berkembang menjadi kanker kolon. Nah, ini etiologi pendarahannya tadi, ya. Kalau di bagian atas, ya, pendarahannya bisa di bagian esofagusnya, ini bisa dua tadi, bisa varises esofagus atau GERD, ya. GERD yang dia mengerosi dari saluran esofagusnya menyebabkan pendarahan, atau juga tukak lambung yang dia berdarah, ya. Nah, yang membedakannya tadi ada darahnya segar, muntah darahnya, ya. Ada yang hitam muntah darahnya. Kalau hitam berarti dia sudah di sini. Sudah terjadi pendarahannya hitam, ya, karena sudah bercampur dengan asam lambung. Sedangkan untuk bagian cerna bagian bawah ini bisa disebabkan gangguan pada daerah kolon, ya. Ada divertikulitis, kemudian ada karsinoma kolon, ada polip tadi, ya. Ada penyakit irritable bowel syndrome, ada visural anal, atau mungkin juga hemoroid. Nah, di sini. Ya, tadi dia ada dua juga, ya. Kita harus membedakan dia bercampur dengan kotoran atau dia darahnya menetes, ya, tidak bercampur dengan kotoran. Kalau dia menetes kemungkinan dari fisura anal atau hemoroid. Jadi darahnya tidak bercampur. Kalau dia bercampur mungkin berasal dari kolon yang lebih proksimal, yang lebih di atas, ya. Jadi ini merupakan seni sebenarnya kita mendiagnosis penyakit itu. Ya, jadi kita harus banyak pengalaman, banyak membaca, banyak belajar, ya. Nah, jadi seorang dokter itu, Dek, baru bisa dikatakan dokter yang matang biasanya setelah 5 tahun praktek, ya. Kalau dia udah 5 tahun praktek, sudah ketemu ratusan ribuan pasien, nah dia sudah dikatakan dokter yang matang. Jadi sudah banyak pengalamannya. Tapi kalau dokter yang fresh graduate, nah dia harus banyak-banyak menimba pengalaman. Ya, jadi nggak apa-apa kalau kalian nanti baru tamat, kalian nyari pekerjaan sampai jauh-jauh nggak apa-apa, ya. Mencari pengalaman sebanyak-banyak, jangan dulu mikirin apa-apa, pokoknya cari pengalaman yang banyak dulu. Makin banyak kita ketemu kasus, makin banyak kita ketemu pasien, kita akan semakin kaya pengalaman dan itu akan menambah kemampuan kita, ya. Menambah skill kita. Nah, kemudian keluhan yang kelima yang sering kita temukan di dalam gangguan saluran cerna itu adalah diare, ya. Diare itu ada yang terjadinya mendadak, jadi kurang dari 2 minggu, ya. Kemudian ada yang kronik diarenya. Kalau lebih dari 2 minggu itu sudah disebut dengan diare kronik. Nah, diare mendadak itu biasanya disebabkan oleh keracunan makanan, ya. Misalkan kita makannya nggak sengaja ada yang mengandung racun atau mengandung ini, ya, makanannya terkontaminasi, nah ini akan menyebabkan diare. Atau bagi ini traveler, bagi pelancong, ya, diare karena nggak cocok dengan kondisi air atau makanan. Atau flu juga, ya, flu ini juga bisa menyebabkan diare. Contohnya COVID-19 ini, karena reseptor COVID itu juga ada di saluran pencernaan, sehingga sekarang untuk yang varian Delta ini dia biasanya lebih dominan ke diare, lemas badannya, ya. Nah, itu ya biasanya itu varian COVID yang baru, yang Delta ini. Nah, kemudian diare kronik ini terjadi lebih dari 2 minggu. Nah, kalau lebih dari 2 minggu ini kemungkinan penyakitnya sudah berbeda, ya. Bisa ini disebabkan oleh penyakit celiak. Nah, jadi celiak disease ini dia tidak cocok makan makanan yang mengandung gluten, ya, seperti gandum, roti-rotian, dia nggak cocok makan itu. Kalau dia makan itu, dia mencret. Atau food intoleran atau alergi, ya, dia nggak alergi terhadap kacang misalkan. Kalau makan kacang dia mencret, makanya nggak usah makan kacang. Atau minum kopi, dia mencret kalau minum kopi. Ada juga seperti itu. Jadi harus menghindari kopi. Kemudian intoleransi terhadap susu atau
bahan-bahan dari kedelai ya. Nah, karena susu ini mengandung laktosa, gula laktosa ya. Nah, gula laktosa ini akan dicerna oleh enzim laktase. Nah, pada orang-orang yang jarang minum susu, jadi dia tidak pernah minum susu, jarang sekali minum susu, ya orang dewasa biasanya, nah dia akan mengalami penurunan dari produksi enzim laktase. Nah, jadi waktu dia tiba-tiba minum susu, maka akan terjadi laktos intoleran, ya. Dia akan terjadi mencret karena laktosanya tidak bisa dicerna dengan baik, makanya dia akan mencret. Atau orang yang mengalami irritable bowel syndrome, atau dia menggunakan obat-obat tertentu yang menyebabkan diare. Nah, jadi ini dibagi dua, diare ya, diare yang akut dan diare kronis ya. Nah, ini penyebab diare akut itu bisa disebabkan oleh infeksi bakterial ya. Contohnya yang paling sering adalah E. coli, kolera ya. Nah, nanti harus dibedakan diare yang disebabkan E. coli itu bagaimana, kolera ya. Nah, bagaimana. Kemudian ada diare Shigella, Salmonella ya. Itu disertai inflamasi. Biasanya diarenya disertai demam dan nyeri perut. Nah, itu disebabkan oleh Shigella, Salmonella atau Yersinia. Kemudian disebabkan keracunan makanan tadi ya. Kemudian ada parasit, parasit seperti Giardia lamblia, Entomoeba histolica, ini bisa menyebabkan terjadinya diare akut. Kemudian obat-obatan, ya obat-obatan tertentu yang menyebabkan diare, misalkan obat antasid sirup. Antasid sirup itu kalau ada orang yang nggak cocok dia bisa menyebabkan diare, ya. Kemudian tadi laktos intoleran dan irritable bowel syndrome, ya. Nah, jadi kalau misalkan diare akut ini perlu ditanyakan apakah dia makan makanan tertentu yang nggak biasa dia makan. Misalkan nggak biasa minum susu, dapat susu dari ini parcel misalkan ya. Nah, dia minum susu, makanya itu terjadi laktos intoleran. Kemudian makanan, kalau dia curiga kita beberapa orang yang makan bersama itu kena diare semua, itu 3-4 orang ya habis makan bakso. Nah, itu kemungkinan karena keracunan makanan atau infeksi bakterial ya. Kemudian riwayat pemakaian antibiotik yang lama, misalkan amoxicillin dia makan terlalu lama obat itu bisa diare juga ya. Kemudian untuk yang diare tanpa kerusakan ya non inflamatori terutama disebabkan oleh E. coli ya. Jadi E. coli ini disebabkan oleh kontaminasi dari feses. Jadi makanan yang nggak bersih, misalkan ada orang yang habis dari WC, dia tidak cuci tangan dengan baik, kemudian masih ada E. coli di tangannya, kemudian dia megang makanan diberikan ke orang lain, nah orang lain itu bisa terkena infeksi E. coli ya, tapi E. coli ini tidak inflamatori biasanya. Nah, yang benar-benar inflamatori itu biasanya tadi Yersinia dan lain-lain ya. Jadi kalau dia karena E. coli biasanya fesesnya benar-benar cair, tidak ada darah, jadi perut kembung, ya terutama di umbilikus dan mual dan serta muntah. Nah, kalau dia disertai darah, demam, itu berarti diarenya inflamatori diarenya. Ya. Nah, bila muntahnya sangat mencolok, ini mungkin disebabkan oleh virus atau Streptococcus aureus bisa juga. Dan bila diare dalam bentuk bercampur darah, lendir dan demam, nah ini tadi ini disebut dengan diare inflamatori, biasanya karena Shigella, Salmonella atau Amoeba. Ya. Nah, jadi diare akut ini dilihat juga diarenya ada darah atau tidak, ada demam atau tidak. Kalau tidak ada darah, tidak ada demam, berarti dia diare non inflamatori, kemungkinan E. coli. Ya. Nah, jadi kita kasih antibiotik yang sesuai, antibiotik untuk E. coli. Nah, tapi kalau dia diarenya ada demam, bercampur darah, lendir, bau busuk, ya. Nah, ini disebabkan oleh bakteri-bakteri seperti Shigella, Salmonella, dan Amoeba. Maka pilihlah antibiotik nanti untuk pelaksanaannya yang tepat, ya. Nah, kemudian pada diare kronis ini biasanya terjadi diare osmotik, ya, atau diare sekretorik. Nah, diare osmotik ini karena pada lumen usus dia ada zat yang lebih tinggi osmolaritasnya. Ya, misalkan obat-obat kita makan obat ini, obat pencahar, ya, laksatif. Nah, atau obat-obat seperti antasid. Nah, ini akan menyebabkan diare osmotik karena akan terjadi perpindahan cairan ya dari mukosa usus ke lumen.
karena di lumen ini mempunyai zat-zat yang osmolaritasnya tinggi. Nah, jenis yang kedua adalah diare sekretorik. Ya, sekretorik ini karena sekret yang berlebih. Nah, jadi misalkan terjadi pada diare yang ini tadi, yang disebabkan oleh Salmonella, Shigella, ya. Nah, dia itu merangsang terjadinya sekresi yang berlebihan, ya, dari atau kolera. Kolera ini termasuk sekretori, ya. Jadi kalau infeksi kolera, Vibrio kolera, itu akan menyebabkan sel-sel pada mukosa ususnya akan mensekresikan lendir yang berlebih, ya. Nah, sehingga dia akan menyebabkan diare yang cair dan banyak, ya. Misalkan ada tumor endokrin, malabsorpsi garam empedu, laksatif, dan katartik. Ya. Nah, kemudian diare kronis juga ada yang sifatnya gangguan motilitas. Jadi memang gangguan persarapan pada ususnya. Jadi transitnya lebih cepat. Ya. Nah, ini terjadi misalkan pada irritable bowel syndrome. Nah, ini terjadi dia diare karena memang peristaltiknya yang meningkat. Ya, bukan osmotik, bukan sekretorik. Ya. Kemudian diare inflamatorik. Jadi ada peradangan pada kolonnya. Nah, ini simptom atau gejala-gejala yang mendasari atau yang kita duga terjadi karena IBD, ya. Irritable bowel syndrome. Jadi ada pendarahan dari bercampur dengan ininya tadi warna hitam, ya. Kemudian ada mukus pada ininya, pada kotorannya. Kemudian nyeri perut, ya, kemudian diarenya lebih dari 2 minggu tadi, kemudian turun berat badan. Nah, ini gejala-gejala ini, kalau ada gejala ini, kita curiga adanya penyakit inflamasi pada kolonnya, yaitu inflammatory bowel syndrome. Ya. Kemudian diare kronis juga disebabkan oleh malabsorpsi, misalkan defisiensi enzim pankreas, ada ketidakseimbangan antara bakteri jahat dengan bakteri baik di usus, ya, bisa. Kemudian ada infeksi kronik seperti Giardia lambia, Entamuba histolytica, atau ada infeksi cacing, ya, Necator americanus seperti itu, cacing gelang, cacing tambang, cacing termi, ya, itu bisa menyebabkan diare kronis juga. Nah, yang keenam, ya, ini sudah hampir selesai kita. Yang keenam adalah keluhan yang sering kita temui di klinik, yaitu konstipasi. Jadi gangguan sulit untuk buang air besar, baik itu frekuensi BAB-nya menjadi tidak teratur, atau tidak puas, atau nyeri, atau dia butuh mengedan, atau fesisnya keras. Nah, itu. Jadi bisa karena frekuensi BAB-nya, kemudian dia tidak puas BAB, atau rasa nyeri, atau dia butuh mengejan, atau fesesnya keras. Nah, normalnya itu kita BAB sekitar 1-3 kali sehari. Jadi 1-3 kali sehari kita BAB normalnya. Kalau seharian 24 jam tidak BAB, itu tandanya sudah tidak normal. Ya. Nah, jadi perlu diingat, kalau seharian tidak BAB, kita makan terus, nah itu berarti tidak normal. Atau kita BAB-nya lebih dari 4 kali, ya, 4 kali atau 5 kali kita BAB, itu berarti BAB-nya sudah berlebihan, ya. Nah, ini ada Bristol chart, ya, stool. Jadi kita bisa menilai, menanyakan pada pasien, nah kira-kira bentuk BAB-nya itu bagaimana, ya. Kalau dia bulat-bulat kayak gini, seperti tai kambing, bulat-bulat kayak gini, ya, ini berarti sangat parah ini konstipasinya. Mungkin sudah berminggu-minggu dia tidak, atau beberapa hari dia tidak BAB, sudah semingguan mungkin, ya, dia konstipasinya. Nah, jadi dia keluarnya satu-satu seperti berak kambing ini, bulat-bulat, ya. Nah, ini konstipasi yang berat berarti, ya. Nah, kalau konstipasi yang ringan, dia berbenjol-benjol juga, ya, tetapi dia masih berbentuk lonjong seperti sosis, ya. Jadi kalau seperti sosis lonjong, tapi dia benjol-benjol, ada lampinya, benjol-benjolnya, berarti dia konstipasi ringan, ya. Nah, kalau dia tidak berbenjol-benjol, jadi dia mungkin sedikit kasar permukaannya, ya, tetapi masih dia berbentuk sosis, berbentuk lonjong, ya. Ada mungkin retakan-retakan di permukaannya, ini normal, ya. Atau dia halus. Nah, ini kalian bisa nilai sendiri nih BAB kalian, ya, normal atau tidak berarti, ya. Dia halus seperti sosis atau seperti ular, ya, snake. Nah, ini
normal ini, ya. Nah, kalau dia cuma ini ya, ada seperti potongan-potongan kecil, ya. Nah, ya ini berarti dia tandanya kurang serat. Nah, kalau yang berseratnya cukup, ya dia seperti tipe 3 dan tipe 4 ini berarti seratnya cukup. Nah, tetapi kalau BAB-nya seperti tipe 5 ini, ya, dia potongan-potongan kecil yang lembut, ya ini berarti kurang serat. Nah, kalau dia lembek ininya konsistensinya, ya, berarti dia diare yang ini, ya, diare yang ringan. Kalau dia cair, nah ini cair ini nggak normal ini, berarti dia sudah diare, ya, diare berat. Bahkan pada diare yang sangat berat seperti diare yang disebabkan oleh kolera, itu air semua seperti cucian beras airnya. Jadi air semua, nggak ada lagi bagian-bagian yang solidnya, yang konsistennya, yang apa, yang kasarnya, nggak ada lagi ampasnya, air semua. Nah, ya, itu diare yang sangat berat. Nah, dengan ini kalian bisa menilai, menanyakan pada pasien seperti apa bentuk diarenya. Ya, tadi jangan lupa ditanyakan apakah ada gejala tambahan seperti demam, ya, kemudian nyeri perut, ya, berdarah diarenya. Kalau dia berdarah, demam, nyeri perut, itu berarti diare yang inflamatori, ya. Nah, kalau dia tidak ada tanda itu berarti diare yang non inflamatori. Nah, konstipasi ini dinilai juga yang berat, ringan, atau berat. Ya, kalau berat dia sampai seperti ini BAB-nya. Jadi beberapa hari sudah tidak BAB. Kalau sekali BAB dia seperti kotoran kambing, berarti konstipasi yang berat. Nah, penyebabnya adalah biasanya karena kurang minum, ya. Kemudian kurang konsumsi serat, ya. Jadi serat itu bisa didapatkan dari tumbuhan, ya, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, ya. Itu bisa kita dapatkan seratnya. Nah, serat di dalam satu hari minimal 24 gram kita mengkonsumsi serat agar pencernaan kita lancar. Kemudian ya penyebab lain konstipasi itu biasanya seperti kebiasaan BAB tidak teratur, kurang olahraga, jadi hidupnya santai, ya, kurang olahraga, kurang gerak. Nah, itu menyebabkan peristaltik dari usus juga berkurang. Kemudian menyebabkan jarang buang air besar. Ya, kemudian obat-obatan seperti obat-obat antikolinergik, ya, kalsium blocker, aluminium hidroksida pada antacid, kemudian suplemen besi, opiat, kodein, ya, ini obat-obat batuk ini yang mengandung kodein, morfin. Ini bisa menyebabkan terjadinya konstipasi. Atau juga kehamilan, ya, pada orang hamil itu terjadi relaksasi otot polos pada waktu dia hamil, makanya dia terjadi konstipasi. Jadi orang yang sedang hamil harus ekstra makan seratnya biar dia tidak terjadi konstipasi. Kemudian kelainan struktur seperti adanya tumor, hemoroid, abses, megakolon, nah ini juga bisa menyebabkan konstipasi, ya. Kemudian penyakit sistemik hipotiroidism. Nah, kalau hipotiroidism dia menyebabkan konstipasi, tapi kalau hipertiroid malah menyebabkan diare karena terjadi penurunan metabolisme pada hipotiroidism, ya. Kemudian gagal ginjal kronik, diabetes mellitus juga bisa menyebabkan terjadinya konstipasi. Nah, pada diabetes mellitus dia itu terjadi konstipasi sebenarnya karena konsumsi airnya, ya, konsumsi airnya yang banyak dibuang. Jadi waktu dia melewati ginjal dengan kadar glukosa yang tinggi, maka akan terjadi poliuri, ya. Jadi dia banyak mengeluarkan urin. Akibatnya akan terjadi pengerasan konstipasi karena kurang cairan di ususnya, akan terjadi reabsorpsi air yang sangat berlebih sehingga konsistensi dari kotorannya akan menjadi sangat keras karena air di saluran cerna diserap semua, ya, dari saluran lumen pencernaan sehingga akan menghasilkan feses yang sangat keras. Jadi itu menyebabkan konstipasi pada pasien diabetes mellitus. Kemudian penyakit neurologik seperti stroke, lesi medula spinalis, neuropati otonom, dan lain-lain, ya. Kemudian disfungsi otot dinding dasar pelvis bisa juga. Kemudian irritable bowel syndrome tadi, penyakit irritable bowel syndrome ada dua tipe, ya. Ada tipe diare,
ada tipe diare yang beraknya dia cair, ada tipe konstipasi juga. Nah, jadi ada dua irritable bowel syndrome itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang sering kita temukan keluhannya itu adalah nyeri perut, ya. Nah, jadi nyeri perut ini bisa disebabkan oleh nyeri visceral atau nyeri peritoneum atau juga nyeri alih, ya. Nah, kalau nyeri visceral itu karena rangsangan yang mekanik seperti regangan atau spasme, kemudian inflamasi, ya. Kemudian kalau dia bersifat tumpul itu dan terbakar itu berdasarkan lokasinya bisa pada lambung, ya, pada ulkus pepticum atau ulkus duodenal, itu menyebabkan rasa nyeri, ya. Nah, kemudian ini penyebabnya nih bisa disebabkan oleh GERD, ya, terjadi suatu aliran balik dari lambung yang menyebabkan gangguan pada mukosa dari esofagus. Kemudian gastritis bisa menyebabkan nyeri juga. Pankreatitis, ya, bisa. Kemudian irritable bowel syndrome bisa. Kemudian appendicitis. Nah, bahkan appendicitis ini sangat menyebabkan nyeri, ya, dan nyerinya itu sangat jelas, ya, di bagian perut kanan bagian bawah. Atau divertikulosis, ya, peradangan pada diverticulum Meckel bisa juga. Nah, ini penyebabnya, ya. Jadi di bagian ini perut kita bagi jadi 9 area, ya. Masih ingat kan, ya? Di bagian kiri atas ini mungkin stomach ulcer, duodenal ulcer, kemudian kolik biliar dan pankreatitis kalau di sini. Kalau di bagian ini, di bagian epigastrium, ini bisa ulkus lambung, ya, atau dia GERD, atau dia pankreatitis, atau dia batu saluran ini, ya, empedu atau gastrik hernia. Kemudian di bagian atas bisa disebabkan pankreatitis kanan atas atau batu saluran empedu atau ulkus lambung juga bisa. Nah, kalau di pinggang, daerah pinggang, ini biasanya batu ginjal, ya, di sini. Kemudian infeksi saluran kemih, infeksi ureter, ya, bisa juga. Kemudian lumbal hernia juga bisa. Kalau di daerah ini, daerah umbilikus, pankreatitis biasanya. Kemudian nyeri awal pada appendicitis. Jadi appendicitis itu yang akut, nyeri awalnya daerah sini, umbilikus. Kemudian dia akan pindah bergeser ke sini, ke nyeri kanan bawah, ya. Nah, jadi mulanya pertama-tama nyerinya di daerah umbilikal dulu, kemudian setelah itu dia pindah ke kanan bawah. Itu khas pada appendicitis, ya. Kemudian sebelah kiri, pinggang kiri itu biasanya karena batu ginjal, konstipasi, ya, IBD, inflammatory bowel syndrome tadi, ya. Nah, kemudian kalau di sini ini khas untuk appendicitis akut, sakit banget di sini, ya. Kalau yang awalnya dia di sini, kalau yang sudah benar-benar akut di sini. Kemudian nyeri pada bagian pelvic inflammatory disease, ya, pada perempuan biasanya. Kalau sudah kena PID, pelvic inflammatory disease, nyerinya di sini, ya, di daerah inguinal, ya. Kemudian di suprapubis, ini infeksi pada sistitis, infeksi saluran kemih, jadi infeksi pada kandung kemih di sini. Kemudian bisa appendicitis juga atau nyeri pelvik juga bisa di sini, ya, PID. Nah, jadi kalau dia ditekan di sini nyeri, itu kemungkinan dari infeksi saluran kemih. Kemudian kalau di sini, ya, bisa diverticulum, diverticular disease atau nyeri pelvis atau hernia inguinal. Ya. Nah, itu. Jadi penyebabnya itu banyak, ya. Biasanya dia tadi ada nyeri yang sifatnya lokal, ada yang nyeri alih. Kalau nyeri alih itu biasanya kita temukan pada pankreatitis. Atau ini juga bisa apa namanya batu ginjal, ya, batu saluran kemih, ada batu saluran kemih, nyerinya juga nyeri alih, ya, sepanjang ini biasanya. Nah, kemudian etiologi lain penyakit ekstra abdominal seperti herpes, ya, jadi di luar rongga abdomen ini. Kemudian
trauma muskuloskeletal, juga bisa menyebabkan nyeri pada perut. Pada epigastrium tadi kemungkinan nyeri pada gaster, pankreas, dan duodenum ya. Kalau periumbilicalis itu pada usus halus dan duodenum. Kalau kuadran kanan atas, tadi ini sudah ada gambarnya ya, nyeri pada hepar, duodenum atau kandung empedu. Ingat kalau di kanan itu hepar, kandung empedu itu yang dipikirkan. Kalau kiri kemungkinan pankreas, limfa, ginjal, kolon atau gaster. Nah, kemudian kualitas nyeri dibedakan. Itu ada nyeri seperti kolik ya, nyerinya hilang timbul kalau dari kolik ini. Nyerinya hilang timbul, tumpul seperti diremas ya, seperti pada nyeri kolesistitis, rasa panas. Seperti ada juga nyerinya berupa rasa tidak nyaman, seperti rasa panas pada esofagitis, pada GERD ya. Nah, kemudian pada apendisitis kadang-kadang menimbulkan rasa nyeri yang tumpul dan menetap di bagian perut kanan bawah. Kemudian intensitas nyeri ditanyakan juga apakah nyerinya bersifat akut ya. Kalau dia akut bisa diduga berupa perforasi usus atau pankreatitis akut, kolik ginjal atau ileus obstruktif, kolesistitis, apendisitis atau tukak lambung. Sedangkan kalau kronik ini agak lebih sukar menentukannya. Dan kalau kronik ini biasanya berhubungan dengan faktor psikologis ya. Kemudian yang perlu ditanyakan juga faktor yang memperberat nyeri. Jadi semakin berat nyerinya itu dikarenakan apa? Misalkan semakin berat kalau makan, ya setelah makan nyerinya semakin berat. Nah, pada penyakit kolon rasa nyeri akan berkurang setelah buang air besar. Jadi kalau ada penyakit kolon itu seperti IBD ya, dia akan berkurang nyerinya setelah dia buang air besar. Nah, pada nyeri pada pankreas dan juga nyeri iskemia intestinal sering terjadi setelah makan biasanya. Kalau ada yang nyeri sebelum makan, kemudian diringankan dengan minum antacid, nah ini biasanya karena tukak lambung ya atau peptic ulcer ya. Nah, prosedurnya secara umum kalian harus menanyakan identitas pasien, nama ya, umur, jenis kelamin. Nah, jadi ada beberapa range umur yang dia memungkinkan untuk penyakit tertentu. Misalkan gastritis ya, itu pada orang-orang tua ya, seperti disfagia tadi ya. Itu pada orang-orang tua biasanya, jarang pada anak muda disfagia. Dispepsia juga pada orang tua. Diare itu biasanya pada anak-anak sering ditemukan diare ya. Kemudian nyeri perut pada wanita usia subur, perlu dipikirkan berbagai macam penyakit lain seperti kehamilan ektopik. Nah, itu perlu dipikirkan kalau dia nyeri perut tiba-tiba, dia tidak mens beberapa waktu, kemudian dia sudah menikah ya. Nah, kita perlu pikirkan itu mungkin kehamilan ektopik yang terganggu ya. Kemudian tanyakan keluhan utama, jadi keluhan yang membuat pasien datang berobat mencari pertolongan ya. Kemudian riwayat penyakit sekarang ditanyakan. Jadi intensitasnya, kemudian awal mula penyakitnya bagaimana, ya ditanyakan bagaimana keluhan yang memperberat, keluhan yang memperingan. Jadi ada 9 item riwayat perjalanan penyakit sekarang itu. Kemudian riwayat penyakit dahulu, tanyakan tadi kemungkinan dia ada diabetes mellitus atau dia ada kolesterol, hiperkolesterol ya. Kalau ada hiperkolesterol itu kita curiga dia ada batu saluran empedu ya. Jadi ada trias 3F female fat 40. Jadi kalau dia wanita umurnya 40-an, kemudian dia gemuk, nah itu dia sakit nyeri pada kanan atas perutnya, nah itu kemungkinan kolesistitis atau kolengiat, pokoknya ada batu ya atau ada peradangan pada saluran empedunya. Kemudian riwayat penyakit keluarga ditanyakan dan riwayat pribadi seperti pola makan, rokok, kopi ya. Jadi yang mempengaruhi saluran cerna itu apa saja. Oke, referensinya saya ambil ini sebagian besar dari buku CSL FK Unila. Untuk pemeriksaan fisiknya, kalian bisa tonton videonya yang dari CSL ya, Dek ya. Kemudian kalian harus bisa menghafal checklistnya, apa saja yang dikerjakan, apa saja yang ditanyakan. Kemudian untuk pertemuan kedua, kalian melakukan simulasi.
Jadi ada anamnesis, kemudian ada pemeriksaan fisik pada abdomennya. Ada yang mau ditanya sampai sini, Dek? Silakan. Poppy, Dini, Adriansa, silakan yang ada pertanyaan. Zalib. Bertanya, Dok. Namanya siapa? Saya Anissa Maulidia, NPM 191801102. Silakan, Anissa. Untuk nanti pertemuan kedua, apakah kita membuat video atau tadi seperti yang dokter katakan di langsung? Buat video saja. Jadi pertemuan kedua kalian buat video, kalian lakukan simulasi dari anamnesis, kemudian kalian lakukan pemeriksaan fisik. Nanti kita akan sama-sama menilai videonya pertemuan kedua. Terima kasih, dokter. Untuk anamnesis ini ada yang mau ditanyakan? Jadi harus dilatih ya. Jadi anamnesis ini kalau anamnesis kalian bagus, itu menunjukkan kalian knowledge-nya bagus. Jadi kalau kalian sudah banyak membaca ya, kemudian banyak melakukan berlatih, nanti anamnesisnya akan sangat baik. Nah, ini sangat penting bagi seorang dokter menguasai anamnesis ini. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan kedua. Jadi tugas kalian adalah yang pertama menonton video pemeriksaan fisik dari tim CSL ya, CSL FK Unila. Kalian tonton, sudah ada ya linknya ya. Nah kemudian kalian buat video, kalian lakukan anamnesis simulasi ya dengan pasien, kemudian lakukan pemeriksaan fisik abdomen. Mungkin ini saja. Apabila tidak ada lagi pertanyaan, kita sudah sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.